Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurwahida Sarmaningsi. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh terapi bekam terhadap tingkat depresi pasca gempa pada wanita di Desa Kekait. Yang dimana latar belakangnya adalah gempa bumi menempati peringkat kedua di antara bencana alam yang paling mematikan yang mempengaruhi manusia. Bencana alam yang terjadi di Lombok secara berturut-turut sejak tanggal 29 Juli 2019 tersebut membawa dampak yang luar biasa terhadap semua aspek kehidupan para korban bencana. Mulai dari aspek fisik, sosial, psikologis, yang dimana gempa bumi terbukti berhubungan dengan masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan stres, pasca trauma. Sebuah survei menunjukkan bahwa setelah peristiwa bencana sekitar 15-20% populasi akan mengalami gangguan mental ringan atau sedang yang merujuk pada kondisi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Sementara 3-4% mengalami gangguan berat seperti psikologis, depresi berat, dan kecemasan yang tinggi. Depresi adalah reaksi kejiwaan terhadap masalah atau tekanan yang dialami seseorang. Dan pada wanita, dua kali lebih sering terkena depresi daripada pria, dikarenakan pada wanita adanya perubahan hormonal dalam siklus menstruasi yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, menopause yang membuat wanita lebih rentan mengalami depresi. Menurut WHO, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan beragam keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh OHCC atau One Health Collaboration Udayana menyampaikan bahwa hasil penilaian awal menunjukkan 168 ibu yang mengalami depresi, kecemasan, dan stres ringan hingga tinggi melalui program dukungan kesehatan dan psikososial korban gempa Lombok di Desa Kekait. Selanjutnya, berbagai pengobatan dilakukan untuk menyembuhkan gangguan stres maupun gangguan jiwa lainnya. Dalam hal terapi pada gangguan stres dan depresi dapat diberikan beberapa terapi. Yang pertama ada psikoterapi psikiatri, psikofarmaka, dan psikoterapi keagamaan. Nah, jadi psikoterapi keagamaan di sini memberikan psikoterapi dari sudut pandang keagamaan, yaitu seperti pengobatan Nabi atau Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang Rasulullah ketahui berdasarkan wahyu. Jadi pengobatan Nabi diantara pengobatan dengan madu, dengan habatus sauda, dengan susu dan kencing unta, bekam, serta ruqyah. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2019 di Desa Kekait, Dusun Toibah, dengan cara melakukan wawancara kepada ibu-ibu di Desa Kekait di Dusun Toibah yang mengalami trauma psikologis akibat bencana gempa
didapatkan 6 orang wanita yang mengalami depresi ringan, gangguan tidur, dan belum berani untuk tidur di dalam rumah pada malam hari. Jadi berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh terapi bekam terhadap tingkat depresi pasca gempa pada wanita di Desa Kekait. Untuk rumusan masalahnya di sini yang dimana bencana gempa dapat menyebabkan berbagai dampak yang luar biasa terhadap semua aspek kehidupan para korban bencana, baik dari aspek fisik, sosial, psikologis, dan juga korban gempa mengalami masalah-masalah darurat seperti kerusakan fisik akibat gempa, namun juga masalah kesehatan mental psikologis seperti ansietas, stres, depresi, dan trauma. Yang dimana depresi itu sendiri memiliki dampak yang luar biasa bagi kesehatan tubuh, mulai dari gangguan tidur, insomnia, hipersomnia, hubungan atau interaksi sosial, pekerjaan, pola makan, perilaku merusak, bahkan hingga bunuh diri, sehingga membutuhkan terapi yang dapat mengurangi kondisi depresi tersebut melalui terapi pengobatan Rasulullah SAW, yaitu bekam sebagai alternatif selain pengobatan farmakologi. Definisi bencana alam yaitu menurut ASEAN Disaster Reduction, bencana merupakan suatu gangguan serius yang dapat menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan oleh masyarakat, berbagai material, dan lingkungan alam, di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan alam, memiliki kemampuan manusia untuk mengatasi. Berdasarkan pengetahuan kebencanaan BNPB menjelaskan, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya di sini ada definisi depresi. Depresi adalah kata yang memiliki banyak nuansa arti. Sebagian besar diantaranya perasaan sedih atau jengkel, menjalani kehidupan yang penuh masalah, merasa kecewa, kehilangan, frustasi, yang dengan mudah menimbulkan ketidakbahagiaan dan keputusasaan. Namun secara umum perasaan itu cukup normal dan merupakan reaksi sehat yang berlangsung cukup singkat dan mudah dihalau. Lalu di sini klasifikasi depresi ada 3. Yang pertama mild depression atau minor depression atau depresi ringan. Dan yang kedua adalah depresi sedang atau moderate depression, dan yang ketiga adalah major depression atau depresi berat. Dan di sini selanjutnya ada gejala-gejala depresi. Gejala-gejala depresi itu yang pertama gejala fisik, dan yang dimana yang ditimbulkan oleh gejala fisik itu sendiri mulai dari gangguan pola tidur, terus menurunnya tingkat aktivitas, menurunnya efisiensi kerja, menurunnya produktivitas kerja, serta mudah merasa letih dan sakit. Yang kedua adalah gejala psikis. Yang pertama kehilangan rasa percaya diri, sensitif, merasa diri tidak berguna, terus perasaan bersalah, serta perasaan terbebani. Dan yang ketiga adalah gejala sosial, yang dimana di sini depresi yang berawal dari diri sendiri pada akhirnya mempengaruhi lingkungan dan pekerjaan atau aktivitas rutin lainnya. Selanjutnya di sini ada resiko yang ditimbulkan depresi itu sendiri. Yang pertama bunuh diri, gangguan tidur, baik insomnia dan hipersomnia,
Selanjutnya adalah gangguan dalam hubungan, gangguan dalam pekerjaan, gangguan pola kerja, serta perilaku-perilaku merusak. Selanjutnya di sini ada definisi dari bekam itu sendiri, yang dimana bekam atau hijamah merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Bekam merupakan pengobatan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nama lain bekam adalah canduk kop, yaitu bekam atau hijamah. Jadi di sini bekam itu sehingga mengeluarkan hal ini menunjukkan terjadinya kerusakan dari M sel atau mast cell akibat proses bekam, sehingga mengeluarkan beberapa zat seperti serotonin, histamin, bradikinin, dan SRS (slow reacting substance) yang berada dalam sistem saraf. Ini anatomi titik bekam itu sendiri. Ada anatomi titik bekam sunnah. Yang pertama ada umul mugis, yang kedua adalah qomah 2, yang ketiga al-ahda'ain, terus al-kahil, al-katifain, az-zahar, al-awarik, dan selanjutnya jenis bekam itu sendiri ada 3, bekam kering atau jafah. Bekam kering itu dilakukan dengan penyedotan pada permukaan kulit yang bermanfaat untuk membuang angin, dan pengekopan dilakukan 3-5 menit saja. Selanjutnya bekam basah atau rotbah. Terapi bekam basah dilakukan dengan penyedotan pada permukaan kulit selama 3-5 menit. Lalu diberikan perlukaan atau sayatan dengan menggunakan lancet atau jarum atau pisau bedah, kemudian disedot kembali menggunakan kop untuk mengeluarkan toksin dari dalam tubuh. Selanjutnya ada bekam luncur. Sebelum dilakukan pengekopan, tubuh terlebih dahulu diolesi dengan minyak zaitun, lalu mengekop permukaan kulit, kemudian diluncurkan. Teknik ini berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, pelemasan otot agar lebih rileks, dan membuang angin yang berada dalam tubuh. Selanjutnya ada bekam tarik. Dengan melakukan pengobatan pada permukaan kulit untuk menghilangkan rasa nyeri dan penat di bagian pegal-pegal, kemudian ditarik berulang-ulang sampai kulit menjadi kemerahan. Di sini manfaat bekam itu sendiri banyak sekali manfaatnya, mulai dari pengeluaran darah kotor atau darah yang mengandung toksin atau racun, dan sel darah yang rusak atau sudah tidak bagus kinerjanya agar tubuh lebih segar dan sehat. Terus yang kedua, untuk memperbaiki organ tubuh yang terganggu fungsinya dengan cara memperbaiki jaringan dan sel sehingga bisa berfungsi dan sehat kembali. Selanjutnya, manfaatnya dapat menambahkan antibodi dalam tubuh. Organ tubuh yang terinfeksi kuman penyakit dapat sembuh secara alami karena tubuh memproduksi zat antibodi yang berperan untuk membunuh kuman penyakit yang merugikan. Ketika organ tubuh terbebas dari infeksi, maka tubuh pun akan kembali sehat. Kontraindikasi bekam di sini yang pertama ada bagian tubuh yang berbahaya. Pada bagian tubuh tertentu, apabila dilakukan pembekaman pada daerah tersebut akan fatal atau bertambah sakit. Bagian yang tidak boleh dibekam yaitu tempat di bagian varises, lubang tubuh alami seperti bagian kelamin, mata, telinga, anus, hidung, mulut, hingga puting susu. Selanjutnya selanjutnya di bagian leher, depan dan samping, pada semua daerah lipatan atau lymphatic system. Selanjutnya tempat di bagian tumor atau kanker,
Selanjutnya ada tempat pada permukaan kulit yang luka atau infeksi. Lubang tubuh alami seperti bagian kelamin, mata, telinga, anus, hidung, mulut, hingga puting susu. Selanjutnya selanjutnya di bagian leher, depan dan samping, pada semua daerah lipatan atau lymphatic system. Selanjutnya tempat di bagian tumor atau kanker. Selanjutnya ada tempat pada permukaan kulit yang luka atau infeksi, serta bekam tidak boleh dilakukan pada penderita yang seluruh tubuhnya bengkak atau udem anasarka. Setelah itu bekam tidak boleh dilakukan pada wanita hamil karena khawatir akan kondisi kehamilannya. Selanjutnya yang kedua adalah menderita penyakit tertentu, misalnya seperti kencing manis yang tidak terkontrol, terus penderita stroke akut yang masih mengalami masa kritis 14 hari, terus pasien yang memiliki tekanan darah rendah atau kondisi sangat lemah, pasien yang menderita tekanan darah tinggi kronis atau hipertensi maligna, infeksi kulit yang merata, penderita dehidrasi atau kekurangan cairan yang sedang dan berat, penderita penyakit liver atau hipertensi apabila sedang dalam kondisi yang lemah, tidak boleh. Pasien yang menderita gagal ginjal, pasien yang menderita gagal ginjal, lalu wanita yang sedang menstruasi sementara kondisinya dalam keadaan lemah dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, orang yang sedang mengalami vertigo, orang yang mengalami ketakutan atau menderita penyakit yang tidak kooperatif sampai jiwanya tenang. Terus orang yang sedang kekenyangan atau orang yang sedang dalam kondisi kelaparan. Selanjutnya pasien yang memiliki riwayat penyakit kelainan, gangguan darah atau kanker darah, seperti hemofilia, thalassemia, leukemia, dan lain-lain, serta tidak mandi setelah berbekam minimal 3 jam. Baiklah, selanjutnya di sini ada kerangka konsep. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah terapi bekam, dan variabel independen adalah tingkat depresi. Dan di sini adalah variabel perancu, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi depresi. Ada 2, baik faktor predisposisi maupun presipitasi, mulai dari faktor psikologis, faktor sosial budaya, faktor biologis, perilaku, terus kelemahan fisik, keputusasaan, ketidakberdayaan, kurang percaya diri, serta lingkungan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang dimana HO tidak ada pengaruh terapi bekam terhadap tingkat depresi di desa Kekait di Dusun Batu Butir. HI ada pengaruh terapi bekam terhadap tingkat depresi di desa Kekait, Dusun Batu Butir. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yang berjenis pra-eksperimental. Penelitian ini berjenis pra-eksperimental dengan menggunakan rancangan penelitian one group pre-test post-test, yaitu hanya ada satu kelompok intervensi untuk mengidentifikasi pengaruh terapi bekam terhadap tingkat depresi pasca gempa sebelum dan sesudah dilakukan terapi bekam. Selanjutnya untuk tempat dan waktu, di sini penelitian ini akan dilakukan di Desa Kekait, Dusun 1, Kabupaten Lombok Barat, mulai pagi hari pukul 9.00 sampai 16.00 pada bulan Mei 2020. Selanjutnya populasi pada penelitian ini adalah wanita yang berada di Desa Kekait
Dusun Batu Butir, Kabupaten Lombok Barat, yaitu sejumlah 342 orang wanita. Sampel pada penelitian ini adalah populasi wanita dengan jumlah tertentu sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang dimana kriteria inklusi pertama, kesadaran kompos mentis, mampu melakukan aktivitas mandiri, usia 23-45 tahun, bersedia menjadi responden penelitian, tingkat depresi ringan. Selanjutnya kriteria eksklusi, responden yang tidak mengikuti penelitian sampai akhir atau mengundurkan diri. Selanjutnya, pasien didiagnosis atau memiliki gangguan pembekuan darah, misalnya penyakit hemofilia, tekanan darah rendah kurang dari 90/60 mmHg, sedang hamil atau beresiko mempengaruhi perkembangan janin. Terus pasien yang memiliki penyakit dengan komplikasi, misalnya gangreng. Terus di sini besar sampel. Menurut Sugiono 2010, jika dalam eksperimental jumlah sampel minimum yang dapat digunakan sebanyak 8-10 responden. Jadi penelitian ini peneliti mengambil jumlah sampel 10 responden di desa Kekait. Untuk teknik sampelnya itu sendiri yaitu teknik non-probability sampling, yang dimana teknik sampling yang digunakan peneliti adalah purposive sampling, adalah untuk penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Di sini untuk selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional di sini ada yang pertama ada variabel independen. Variabel independennya itu adalah terapi bekam. Terus untuk definisi operasionalnya itu adalah terapi bekam basah yang dilakukan dengan penyedotan pada permukaan kulit selama 3-5 menit, lalu diberikan perlukaan dengan menggunakan lancet atau jarum yang tajam, kemudian disedot kembali dengan mengeluarkan darah dari area tusukan. Parameternya adalah melakukan terapi bekam sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Untuk alat ukurnya di sini yaitu SOP, standar operasional prosedur terapi bekam. Dan yang kedua adalah variabel dependen, yang dimana variabel dependen adalah tingkat depresi. Depresi itu adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati terus-menerus, merasa tertekan, kehilangan minat, aktivitas, hingga mengakibatkan kualitas hidup menurun. Untuk parameternya di sini adalah tingkat depresi, dan untuk alat ukurnya di sini kuesioner BDI atau Back Depression Inventory. Untuk hasil ukurnya di sini ada 6. Yang pertama 1-10 normal, untuk 10-16 gangguan mood ringan, untuk 17-20 adalah batas depresi, dan untuk 21-30 depresi ringan, 31-40 depresi sedang, dan lebih dari 40 depresi berat. Untuk skala ukurnya di sini adalah ordinal. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.